你想反抗，我倒是想看看。控制我就直说。这次既然了，更是我东荒，可不能没有你呀！国师门票的那个东荒国师，人头的票，他是怎么想出来的？除了师尊，好像也没别人了。不如求我，或许是甘愿被他当枪使。好了，如果你到达转的剑心我。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 261 sampai 265. Di bagian sebelumnya, di dalam Nadi Naga, Muyun dan Wang Zize sempat menemukan orang-orang dari ras tulang, ras roh, sekte 7 bintang, dan sekte burung suci. Yang mana mereka itu sedang berusaha membuka sebuah segel, yang mana ini menyegel seekor naga api, yang disebut sebagai asal-usul dari benua Tianyun. Tak tinggal diam saja, Muyun pun langsung mencoba menggagalkan niatan mereka. Sebelum melakukannya, Muyun sempat berhadapan dengan Sui Ming, pangeran keempat ras tulang, Xing Buran, dan Xing Nanjir. Hingga pada akhirnya, Muyun berhasil membuat mereka lockout dari bumi dan memanfaatkan hati pedang. Setelah itu, Muyun berusaha menggagalkan pangeran kelima, Daling, Suji, dan Xing Beiyu, yang mana mereka ini sedang membuka segel. Sayangnya, Muyun itu tak sempat menggagalkannya, sehingga muncullah sebuah naga api yang menelan mereka semua serta membawa Muyun pergi. Scene berlanjut di sebuah tempat asing, terlihat asal-usul benua yang merupakan seekor naga api bersama dengan Muyun yang sedang jatuh pingsan. Di waktu yang sama, golongan Jusian keluar dari dalam tubuh Muyun dan langsung berbicara dengan asal-usul benua. Naga api mengaku tak menyangka kalau golongan Jusian tinggal di dalam tubuh manusia. Usut menyusut, ternyata golongan Jusian dan asal-usul benua saling mengenal satu sama lain. Golongan Jusian pun menanyakan mengapa asal-usul benua merasuki tubuh seekor naga untuk hidup. Asal-usul benua memberitahu kalau untuk sekarang dirinya masih belum bisa muncul dan harus berada di dalam tubuh naga api terlebih dahulu. Golongan Jusian kemudian mencoba menanyakan apa sebenarnya asal-usul benua inginkan demi menyelamatkan hidup Muyun. Tak menginginkan siapapun, asal-usul benua mengaku hanya ingin mengobrol dengan golongan Jusian sebagai teman lama. Kemudian golongan Jusian mengatakan bahwasanya dirinya bersama dan asal-usul benua dan 3 teman lainnya tidak akan bisa berbicara satu sama lain. Bukan tanpa alasan, ternyata pada ratusan tahun yang lalu ada sebuah konflik yang membuat golongan Jusian merasa sakit hati dengan asal-usul benua dan 3 teman lainnya. Selain itu, golongan Jusian juga merasa benci dan sosok yang telah menciptakannya dan berniat ingin mencoba melawannya. Oleh karena golongan Jusian tak ingin mengobrol, asal-usul benua pun memperbolehkan golongan Jusian untuk pergi bersama dengan Muyun.哦，你想反抗，我倒是想看看。控制我就直说。这次既然了。 Pada malam harinya terlihat Muyun mulai terbangun dan tersadar di istana Donghuang. Sewaktu Muyun tersadar, Huang Xing memberitahu bahwasanya ia sebelumnya menemukan Muyun yang sudah tak sadarkan diri di pintu masuk terlarang Gunung Dahuang. Mendengar ucapan Huang Xing, Muyun menjadi sangat kebingungan. Pasalnya sebelum dia pingsan, dia ingat dengan jelas kalau ia sempat tertangkap oleh naga api. Tak hanya itu, Muyun juga merasa kalau tubuhnya itu tidak terasa sakit sama sekali. Sebaliknya, ia justru merasa lebih kuat. 关我什么事儿啊？干嘛？我需要休息，或者你进了大陆？对于那老头儿，才不会有人。 Wang Xing kemudian memberitahu bahwasanya Donghuang telah mengikuti perintah Muyun untuk bersatu dengan aliansi Yun dan Aula 3 Pilar untuk menghabisi pasukan musuh tanpa tersisa. Ia juga melaporkan sebuah kejadian yang menimpa Wang Xingya yang mana dia telah diculik oleh seseorang misterius, sehingga Muyun pun menjadi sangat terkejut mendengarnya. Menurut Huang Xing, orang-orang yang menculik Wang Xingya memiliki sebuah formasi yang terukir di dada mereka. Mendengar laporan Huang Xing itu, Muyun pun mulai terpikir akan sekte 10.000 formasi dari 3.000 dunia kecil. Golongan Jusian memberitahu kalau larangan yang dibuat oleh Muyun pada 10.000 tahun yang lalu sempat dipatahkan oleh naga api. Oleh karena itulah orang-orang dari 3.000 dunia kecil bisa masuk dan membawa Wang Xingya. Namun setelah orang-orang dari 3.000 dunia kecil pergi, naga api kembali memperkuat segelnya, sehingga akan sulit bagi Muyun untuk masuk ke 3.000 dunia kecil. Lalu Huang Xing kembali melapor kalau keluarga Yun, Papiliun Jusian, Lembah Dewa Petir, dan Aula Darah Bayangan Hijau sekarang sedang memulai pergerakannya untuk menyerang ras tulang, ras roh, sekte 7 bintang, dan sekte burung suci. Di sisi lain tepatnya di kota Yun, terlihat Mo yang sedang memimpin diskusi dengan teman-temannya yang sedang memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Xing Mangyu, Wang Xingya, dan Xiao Yun.
Pada saat bersamaan, geng Xin Yu datang memberitahu sebuah berita darurat mengenai kedatangan keluarga Yun dari sekte Shengdan di kota Yun. Mendengar laporan itu, Mo Yang pun menjadi bertanya-tanya mengenai tujuan mereka datang kemari. Sebab seharusnya mereka sedang menyapu pasukan-pasukan dari ras roh, ras ulang, sekte 7 bintang, dan sekte burung suci. Menurut geng Xin Yu, kedatangan mereka ke kota Yun sepertinya ingin merebut kuil Xiaoyu dari aliansi Yun. Mereka beranggapan kalau kuil Xiaoyu adalah kunci untuk menekan segala ras tulang agar tidak kembali ke Zhongzhou. Meskipun tidak ada Xing Mangyu dan yang lainnya, Mo Yang dan teman-temannya tetap bertekad untuk melawan dan mempertahankan aliansi Yuan. 两位师娘不在的时候，准备迎战吧！区区云家，可愿与我一战？ Ketika Mo Yang dan teman-temannya berada di gerbang depan, Yu Senkong mulai mempertanyakan alasan mengapa aliansi Yun tidak ikut membantu mengusir pasukan ras roh, ras ulang, sekte 7 bintang, dan sekte burung suci. Lantas Mo Yang mencoba membawa-bawa aula 3 pilar dan lembah dewa petir yang juga tidak melakukan pergerakan. Bukannya tak ingin ke sana, Yu Senkong mengatakan kalau ia akan pergi ke sana setelah menghancurkan aliansi Yun. Yu Senkong kemudian memberikan 2 pilihan kepada Mo Yang. Pertama adalah menyerahkan kuil Xiaoyu dan yang kedua adalah menyerahkan 1/5 hak perdagangan aliansi Yun. Mendengar kedua pilihan itu, Mo Yang dengan percaya diri justru mentertawakannya dan juga mengatakan bahwa kuil Xiaoyu adalah akar dari aliansi Yun. Sedangkan seluruh pedagang aliansi Yun di Zhongzhou adalah hasil kerja keras aliansi Yun dalam 2 tahun terakhir. Sehingga tidak mungkin bagi aliansi Yun untuk menyerahkannya kepada orang lain. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah sebuah suara dari Mo Yun, yang mana itu sangat bangga terhadap keberanian dari para muridnya. Melihat sosok Mo Yun yang muncul, para muridnya pun menjadi begitu senang. Sementara para musuhnya menjadi sangat terkejut. Yu Senkong merasa tak menyangka kalau Mo Yun masih hidup dan selamat dari insiden yang terjadi di Gunung Dahuang. Pasalnya, 4 praktisi kuat dari ras asing saja telah mati di Gunung Dahuang. Mo Yun kemudian memerintahkan kepada seluruh muridnya untuk beristirahat saja dan tidak perlu ikut berperang. Mo Yun bisa sepercaya diri itu oleh karena dia mendapatkan bantuan dan telah bekerjasama dengan pasukan Dong Huang, termasuk Huang Zetian dan Huang Xing. Melihat pasukan Dong Huang yang baru saja berdatangan, para musuh Mo Yun pun menjadi sangat ketakutan. Mereka juga tak percaya kalau selama ini Mo Yun adalah penasihat Dong Huang yang mengusulkan pembayaran 1 miliar kristal roh untuk masuk ke wilayah Dong Huang. 更是我东荒可不能没有你呀！国师门票的那个东荒国师，人头的票，他是怎么想出来的？除了师尊，好像也没别人了。给您撑药。 Setelah itu Huang Zetian mulai memerintahkan pasukannya untuk menyerang bersama dengan para murid Mo Yun. Di tengah-tengah peperangan itu, Mo Yun mencoba memprovokasi Yu Senkong dengan mengatakan kalau Mo Yun lah yang telah habisi Yun Xingfeng dan cucunya. Provokasi Mo Yun berhasil membuat Yu Senkong menjadi marah besar, sampai-sampai membuatnya mengeluarkan gelombang-gelombang kekuatan yang begitu kuat. Tak hanya Yu Senkong saja, namun Mo Yun juga melakukan hal yang sama dengannya, hingga mempengaruhi area sekitarnya. Kemudian Mo Yun langsung mengeluarkan sebuah pedang penghancur kehampaan, sehingga Yu Senkong menjadi begitu terkejut pasalnya pedang itu adalah harta warisan dari keluarga Yun selama ribuan tahun. Yu Senkong memerintahkan kepada 2 pengawalnya untuk menyerang Mo Yun. Akan tetapi hanya dalam sekali tebasan hati pedang, keduanya meninggal begitu saja. 是不是很讽刺？艾莎，我看你是走火入魔了。确实成长了许多。 Tak tinggal diam saja, Senkong kemudian sempat mencoba untuk turun tangan. Namun ia langsung dihentikan oleh Sengku. Sebagai orang yang juga memahami hati pedang, Sengku memutuskan untuk berhadapan dengan Mo Yun yang telah memahami hati pedang. Meskipun Mo Yun mulai merasakan niat menghabisi yang sangat mengerikan dari Sengku, tapi Mo Yun tetap merasa percaya diri untuk melawannya. Ia juga mengatakan jika peperangan nanti berakhir, maka di Zhongzhou tidak akan ada lagi yang namanya 8 kekuatan utama. Dan yang ada hanyalah aliansi Yun saja. Belum bertarung, Sengku nampak mengakui kehebatan Mo Yun sebagai seorang pemuda yang mampu menghabisi Seng Wei. Jika Mo Yun berada di ranah putaran jiwa, Sengku mengaku tak akan mampu berhadapan dengan Mo Yun. Akan tetapi Mo Yun sekarang hanya berada di ranah putaran tubuh saja. 不出现，圣丹早该阻止他。又何尝不是想要圣丹宗雄霸者？不如求我，或许是甘愿被他当枪使。好了，如果你到达转的剑心，我根本看不透。 Setelah itu, Mo Yun dan Sengku bersama-sama mulai melepaskan sebuah tanda hati pedang yang ada di dahi mereka dan mulai saling menyerang. Pertarungan mereka terjadi dengan begitu sengit. Mereka berdua saling berbalas-balasan serangan tanpa memberikan napas sedikit pun.
Hingga pada akhirnya masing-masing dari mereka berdua mulai mengeluarkan hati pedang. Alhasil kedua hati pedang itu pun saling bertarung satu sama lain dengan sangat intens. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian menggunakan sebuah teknik hati pedang yaitu penyatuan kesunyian. Sedangkan Shengku juga menggunakan teknik hati pedangnya yakni pembunuh tanpa ampun. Alhasil mereka berdua pun saling mengadu teknik hati pedang mereka. Hingga pada akhirnya Shengku terlihat tumbang dan jatuh ke tanah. Melihat Shengku yang tumbang, Bai Zanfeng pun langsung bergegas menghampirinya. Selepas mengalahkan Shengku, Mu Yun berkata kalau hati pedang pemusnah milik Shengku ternyata masih kalah dengan hati pedang penghancur kehampaan dari Mu Yun. Di waktu yang sama, Bai Zanfeng mulai menutup mata Shengku yang sudah tak bernyawa dan langsung memeluknya. Sementara itu Mu Yun tanpa rasa takut sedikit pun langsung menyerang Yu Shenkong. Selepas mendapatkan serangan dari Mu Yun, Yu Shenkong memberikan sebuah serang balasan. Namun serangan itu secara tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Usut punya usut, serangannya ternyata dihentikan oleh Li Zhenzi yang datang bersama dengan Liu Yunji dan Wang Zize. Lantas Mu Yun kemudian berterima kasih kepada Wang Zize yang datang membawa bantuan. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Zize, Liu Yunji, dan Li Zhenzi secara bersama-sama mulai mengepung Yu Shenkong. Setelah itu, mereka bertiga bersama-sama menyerang Yu Shenkong. Sedangkan Yu Shenkong sendiri hanya berusaha untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Melihat pertarungan itu, Mu Yun menyadari bahwasanya Yu Shenkong adalah praktisi rana transformasi jiwa. Sehingga seharusnya Yu Shenkong bisa dikalahkan jika dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun memutuskan untuk ikut turun tangan membantu. Pada saat itu terlihat serangan-serangan dari Wang Zize, Liu Yunji, dan Li Zhenzi dapat dengan mudah ditahan oleh Yu Shenkong sendiri. Hingga pada akhirnya pertahanan milik Yu Shenkong berhasil dihancurkan oleh pedang milik Mu Yun. Akibatnya Mu Yun mampu membuat Yu Shenkong terpental dan cara menendang kepalanya. Meskipun hanya sendirian, Yu Shenkong dan percaya diri mengatakan kalau mereka berempat tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Setelah itu Yu Shenkong nampak mulai menggunakan sebuah teknik penyatuan 3 formasi putaran. Dan begitu Yu Shenkong secara tiba-tiba menerobos ke ranah 3 transisi. Menurut Li Zhenzi, ranah 3 transisi adalah sebuah ranah persiapan untuk menerobos ke ranah peri. Dengan penyatuan 3 transformasi yang menyatukan tubuh, jiwa, dan roh, yang artinya Yu Shenkong hanya perlu memurnikan inti emasnya saja untuk menjadi praktisi ranah peri tingkat 1. Sebelum menyerang, Yu Shenkong sempat menawarkan keselamatan kepada mereka berempat dan cara bergabung dengan keluarga Yun. Sayangnya penawarannya langsung ditolak, karena jika hal demikian terjadi, maka seluruh Zhongzhou akan dikuasai oleh keluarga Yun. Dan semua praktisi dari sekte lain pasti akan dihabisi oleh Yu Shenkong. Setelah itu, Wang Zize, Liu Yunji, Li Zhenzi, dan Mu Yun secara bersama-sama menyerang Yu Shenkong. Sementara itu, Yu Shenkong hanya berusaha menggunakan kekuatannya untuk bertahan dari serangan mereka berempat. Sewaktu mereka berempat berhenti menyerang, secara mengejutkan Yu Shenkong langsung mengembalikan serangan-serangan yang baru saja mereka lepaskan. Sehingga Wang Zize, Liu Yunji, Li Zhenzi, dan Mu Yun berusaha menghindarinya. Dan berhenti sampai di situ, Wang Zize kemudian kembali menyerang dengan teknik 3 pilar, yang juga dibantu oleh Li Zhenzi dan teknik guntur pengguncang langit dari arah yang berlawanan. Meskipun mereka berdua menggunakan teknik pamungkas mereka, serangannya itu sama sekali tak dapat menembus pertahanan dari Yu Shenkong. Bahkan Yu Shenkong juga berhasil membuat mereka semua terpental dengan serangan tebasannya. Tak menyerah begitu saja, Mu Yun kemudian langsung dan cepat menebas pertahanan Yu Shenkong dengan pedangnya. Pada awalnya, tebasan Mu Yun nampak sama sekali tak terpengaruh, hingga kemudian Mu Yun kembali dengan teknik pedang penyatuan kesunyian. Alhasil Yu Shenkong menjadi begitu kewalahan untuk bisa menahannya, yang pada akhirnya perlahan berhasil meretakkan pertahanan dari Yu Shenkong. Setelah Mu Yun menemukan celah, dia langsung mencoba menyerang dan menendang Yu Shenkong. Yu Shenkong mengaku sangat takjub dengan kekuatan Mu Yun yang mampu menembus pertahanannya. Lalu dia pun mulai mengeluarkan pedangnya dan juga mulai bertarung serta beradu pedang dengan Mu Yun. Oleh karena serangannya berhasil ditahan oleh Yu Shenkong, Mu Yun segera menggunakan teknik hati pedang pemusnah kehendak hati. Tak hanya berdiam diri saja, Yu Shenkong juga ikut menyerang dengan teknik pedang tanpa batas yang menciptakan sebuah naga biru dari pedangnya. Setelah itu Mu Yun langsung beradu kekuatan pedang dengan naga biru dari pedang Yu Shenkong.
Pada saat itu Li Zenji beranggapan kalau situasi Mu Yun benar-benar tidak bagus. Bahkan Yu Senkong juga nampak percaya diri bisa mengalahkan Mu Yun. Di waktu yang sama, Mu Yun langsung mengeluarkan wujud dari pedangnya yang dengan sangat cepat menyerang naga biru dan Yu Senkong. Hingga pada akhirnya menciptakan sebuah ledakan yang begitu besar dan membuat Yu Senkong lenyap dalam sekejap. Melihat Yu Senkong yang telah dikalahkan, Bai Zanfeng pun segera melarikan diri sambil membawa Shengku. Selesai menghabisi Yu Senkong, Mu Yun dan lantang mengatakan kepada pasukannya, bagi siapapun yang berani menggertak, menghina dan menerobos aliansi Yun, maka aliansi Yun harus menghabisi mereka tanpa tersisa. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja ibu Mu Yun yakni Yun Xinyao datang dan perlahan langsung mulai mendekati Mu Yun. Melihat kedatangan dari ibunya, Mu Yun justru merasa kebingungan sebab ia sama sekali tak mengenalinya. 完全没有杀，还有一种温暖的感觉。为什么这么叫我？ Di waktu yang sama, Wang Zize terlihat sangat tidak senang dengan kedatangan dari Yun Xianyu. Oleh karena tak mengenali ibunya sendiri, Mu Yun langsung pergi meninggalkannya sehingga Yun Xinyao menjadi sangat sedih. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.